My name is Nazar Putri Aulia, MPM 244111072. I'm from Faculty of Economy and Business, Program Studi of Management. I am here to explain the thinking like economics. Dalam bab ini, kita akan mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apa saja dua peran ekonom dan apa perbedaannya? Yang kedua, apa itu modal, bagaimana ekonom menggunakannya? Yang ketiga, apa saja elemen diagram aliran sirkular dan konsep apa yang digambarkan pada diagram tersebut? Yang keempat, bagaimana batas kemungkinan produksi terkait dengan biaya peluang, konsep lain apa yang diilustrasikan. Pertama, kita akan menjelaskan dunia. Yang kedua, penasihat kebijakan atau mencoba memperbaiki. Dalam yang pertama, ekonomi menggunakan metode ilmiah, pengembangan dan pengujian teori yang tidak memihak tentang cara kerja dunia. Asumsi dan model. Asumsi menyederhanakan dua kompleks dan membuatnya lebih mudah dipahami. Contoh, untuk mempelajari perdagangan internasional, asumsi ada dua negara dan dua orang. Tidak realistis, tetapi mudah dipahami dan memberikan wawasan bermanfaat tentang dunia nyata. Model, representasi yang sangat disederhanakan dari realitas yang lebih rumit. Contohnya, menggunakan mode untuk mempelajari terasa ekonomi. Beberapa model yang dikenal. Yang pertama, sebuah peta jalan. Yang kedua, model otonomi manusia dari kelas biologi. Yang ketiga, sebuah model pesawat terbang. Diagram aliran sirkuler. Yang pertama, diagram aliran sirkuler model visual ekonomi menunjukkan bagaimana dolar mengalir melalui pasar di antara rumah tangga dan perusahaan. Yang kedua, dua jenis aktor rumah tangga perusahaan. Dua pasar, satu pasar barang dan jasa, dua pasar untuk faktor produksi. Faktor produksi. Faktor produksi. Faktor produksi sumber daya yang digunakan perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, termasuk tenaga kerja, tanah, modal atau bangunan yang mesinnya digunakan dalam produksi. Diagram sirkuler. Yang pertama, rumah tangga. Faktor-faktor produksi menjual dan membeli ke perusahaan. Yang kedua, membeli dan mengonsumsi barang dan jasa. Perusahaan membeli atau menyewa faktor produksi, menggunakannya untuk menghasilkan barang dan jasa dan menjualnya. Pasar jasa. Batas kemungkinan produksi. Yang pertama, produksi portabilitas fungsioner. Grafik yang menunjukkan kombinasi dua barang yang mungkin dapat diproduksi oleh perekonomian dengan sumber daya dan teknologi yang tersedia. Contohnya, dua barang komputer dan gandum. Sumber daya tenaga kerja diukur dari jam. Perekonomian memiliki 50 per jam kerja bulan yang tersedia untuk diproduksi. Ada contoh PPF yang bisa kalian lihat di gambar samping. Memproduksi suatu komputer memerlukan 100 jam kerja. Dan yang kedua, untuk memproduksi 1 ton gandum dibutuhkan 10 jam kerja. Penggunaan jam kerja yang pertama, komputer 50.000, 40.000, 25.000, 10.000, dan 0. Gandum 0, 10.000, 25.000, 40.000, dan 50.000. Komputer 5. Untuk produksinya, komputer 50.000, 400, 2500. Produksi komputer 500, 400, 250, 100, 0. Gandum 0, 1000,
2.000, 4.000, 5.000. Apa yang kita ketahui sejauh ini? Yang pertama, poin pada VVF mungkin efisien, semua sumber daya dimanfaatkan secara penuh. Kedua, poin bahwa PPF tidak efisien, memberikan sumber daya kurang, dan manfaat bekerja tenaga kerja secara tidak proporsional. 3. Titik C atas VVF tidak memungkinkan. VVF dan biaya peluang. Ingat, biaya peluang suatu barang adalah apa yang harus dikorbankan untuk memperoleh barang tersebut. Bergerak dengan VPF melibatkan perpindahan sumber daya, misalnya tenaga kerja dan produksi suatu barang ke barang lainnya. Masyarakat menghadapi suatu pilihan. Masyarakat dapat memiliki satu barang dengan jumlah banyak, tapi harus mengorbankan barang lainnya. Kemiringan PPF memberitahu Anda biaya peluang suatu barang terhadap barang lainnya. Di gambar ini bisa kita lihat garis naik ketika kita bergerak ke kanan sebanyak 1 unit. Pertumbuhan ekonomi dan PPF. Dengan sumber daya tambahan atau pengangkatan teknologi, perekonomian dapat menghasilkan lebih banyak komputer, lebih banyak gandum, atau kombinasi keduanya. Bisa kita lihat dari gambar di samping, ekonomi pertumbuhan menggeser VPF keluar. Bentuk VPF. VPF bisa berbentuk garis lurus atau berbentuk busur, tergantung pada apa yang terjadi pada biaya peluang suatu perekonomian mengalihkan sumber daya dari satu industri ke industri lainnya. Jika biaya APP tetap konstan, PPF adalah garis lurus. Jika biaya APP suatu barang meningkat karena perekonomian memproduksi lebih banyak, maka PPF akan naik. Mengapa VPF mungkin berbentuk busur? Ketika ekonomi mengalihkan sumber daya ke bir ke sepeda gunung. Yang pertama, VPF menjadi lebih curam. Yang kedua, PPF sepeda gunung akan meningkat. Sebagian besar pekerja memproduksi bir, bahkan mereka yang lebih cocok untuk membuat sepeda. Biaya OPP untuk sepeda gunung rendah, jadi tidak perlu banyak berhenti minum bir untuk mendapatkan lebih banyak sepeda. Di bagian B, sebagian besar pekerja memproduksi sepeda. Pekerja yang tersisa di pabrik bir adalah pembuat bir terbaik. Memproduksi lebih banyak sepeda akan membutuhkan pemecahan beberapa pembuat bir dan produksi bir yang akan menyebabkan penurunan produksi bir. Mengapa VPF mungkin berbentuk busur? 1. Jadi VPF berbentuk busur ketika pekerja yang berbeda memiliki keterampilan yang berbeda. Biaya peluang yang berbeda dapat memproduksi suatu barang dalam hal barang lainnya. Yang kedua, PPF juga akan berbentuk busur apabila terdapat sumber daya lain atau campuran sumber daya dengan biaya peluang yang berbeda-beda. Misalnya jenis lahan yang berbeda cocok untuk penggunaan yang berbeda. Bahasan PPF menunjukkan sebuah kombinasi dua barang yang mungkin diproduksi oleh suatu perekonomian dengan memperingkas sumber daya dan tenaga kerja yang dimiliki. Yang kedua, PPF menggambarkan konsep trade-off dan biaya peluang, efisien dan inefisien penggunaan, dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, PPF bentuk busur menggambarkan konsep pertingkatan biaya peluang. Ekonomi mikro. Yang pertama, sebagai ilmuwan ekonomi, membuat pernyataan ponsial yang mencoba menggambarkan dunia sebagaimana adanya. Yang kedua, sebagai penasihat kebijakan ekonomi membuat pertanyaan normatif
yang mencoba untuk mengutamakan bagaimana dunia seharusnya. Yang ketiga, pertanyaan positif dapat didiskusikan atau disangkal. Yang keempat, pemerintah menyediakan banyak oknum untuk memberikan nasihat kebijakan. Misalnya, Presiden AS memiliki Dewan Penasihat oknum yang dikenal dengan ketua buku ini. Mengapa para ekonom berbeda pendapat? Para ekonom saling memberikan kebenaran yang saling bertentangan. Yang kedua, mereka terkadang tidak sependapat tentang fieltabilitas teori positif alternatif tentang dunia. Yang ketiga, mereka mungkin punya nilai-nilai yang berbeda, dan oleh karena itu, pandangan normatif yang berbeda tentang kebijakan apa yang seharusnya ingin dicapai. Namun, ada banyak proposisi yang disetujui oleh sebagian besar ekonom. Proposisi tentang mana yang paling disetujui oleh satu ekonom atau 1% yang disetujui. 1. Kesengajaan antara dana dan pengeluaran jaminan sosial akan menjual sangat besar dan tidak berkelanjutan dalam 50 tahun ke depan jika kebijakan saat ini tidak berubah atau 80%. Defisit anggaran federal yang besar memiliki efek halus pada perekonomian atau 83%. Yang ketiga, upah minimum meningkat, pengangguran di kalangan pekerja muda dan tidak terampil 79%. Keempat, pihak limbah dan izin pencemaran yang dapat berdasarkan merupakan pendekatan yang lebih baik untuk pengeluaran pemencaran dibandingkan dengan penetapan batas perencanaan 78%. Nah, ringkasan bab ini adalah yang pertama, sebagai ilmuwan ekonomi mencoba menjelaskan dunia menggunakan model dengan asumsi yang tepat. Kedua, dua model sederhana adalah diagram aliran sirkular dan batas kemungkinan produksi. Ketiga, ekonomi mikro mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta interaksi mereka di pasar. Ekonomi mikro mempelajari secara keseluruhan. Dan yang keempat, sebagai pemasaran kebijakan ekonomi menawarkan saran tenaga kerja yang memiliki dunia. 4. Perusahaan kebijakan ekonomi menawarkan saran tentang cara memperbaiki dunia. That's all I can see. Sorry if there are mistakes. Thank you.